Astina berkata, ayo, masuk. Sekalian bayar tagihan waktu dulu yang tidak kita bayar. Astina sudah memesan ruangan pribadi ukuran sedang. Begitu masuk, Astina dengan tidak sabar membuka 2 botol anggur. Tokia, hari ini kita minum sampai puas, tidak akan pulang sebelum mabuk. Tokia tersenyum, mereka yang bisa melakukan banyak pekerjaan, akan terasa lebih lelah, selagi bisa minum, minumlah lebih banyak, dan jika tidak bisa minum, kita jangan memaksa. Astina, baik. Hal utama dalam minum adalah suasana hati. Kemari, kemari, semuanya duduk. Semua orang duduk. Begitu duduk, Reka tiba-tiba marah. Vania, siapa yang membiarkanmu duduk? Seorang sekretaris harus memiliki kesadaran seorang sekretaris. Bagaimana bisa setara dengan bos? Hati Vania sudah hampir meledak karena marah. Bajingan, dikasih hati, berani minta jantung. Rela menjadi sekretarismu, ini berarti sudah memberimu wajah, dan kamu masih memintaku berdiri dan melayani kalian. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan parang sepanjang 30 meter. Tokia tidak tahan lagi melihatnya. Buru-buru berkata, Reka, lupakan saja, di sini bukan di perusahaan, kenapa begitu serius? Reka berkata, tidak bisa. Tomota Group kita bisa berkembang hingga seperti sekarang ini, mengandalkan perbedaan tingkatan yang jelas dan masing-masing melakukan tugasnya sendiri. Bagaimana boleh mengacaukan peraturan demi dia? Vania juga bereaksi kembali saat ini. Jika dia duduk, pinhole kamera hanya akan memotret gambar layar, sama sekali tidak dapat memotret Astina. Tetapi jika dia berdiri di sudut, dia bisa memotret semua yang ada di ruangan itu. Memikirkan hal ini, dia berdiri dengan patuh, baik bos, lain kali tidak akan seperti ini lagi. Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja. Tokia menghela nafas tak berdaya, terima kasih atas kerja kerasmu, Sekretaris Wilona. Pada saat ini Tokia juga menyadari bahwa Reka ingin Vania berpura-pura menjadi sekretaris, bahkan berdiri untuk melayani mereka, pasti ada pengaturan tersendiri. Astina memberi Reka dan Tokia masing-masing sebotol bir, dan berkata, Tokia, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku akan bersulang dengan kalian. Tokia mengangguk, ketiganya mengangkat kepala untuk meneguknya. Tokia tidak bisa minum, jadi hanya menyesapnya sedikit. Astina berkata, Tokia, aku akan memberimu sebuah lagu, Belle Estelle, Forever Love. Semoga kamu dan Reka hidup bersama selamanya dan satu hati selamanya. Setelah berbicara, Astina mengambil mikrofon dan bernyanyi. Tokia sedikit waspada dan duduk dengan gelisah. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke KTV setelah lulus. Reka melihat bir, sudut mulutnya tersenyum menyeringai. Seperti kata pepatah lama, jika wanita tidak mabuk, pria tidak punya kesempatan. Apakah dirinya punya kesempatan hari ini? Peluang harus diciptakan oleh diri sendiri. Memikirkan hal ini, Reka tidak lagi ragu-ragu, mengambil botolnya dan berkata, Tokia, kamu sangat gugup, kan? Ayo, kita minum sebotol anggur, dijamin setelah minum sebotol anggur, kamu pasti bisa nyaman dengan suasananya. Tokia melirik Reka, kamu benar-benar berpikir begitu. Wajah Reka tiba-tiba memerah. Sial, jangan-jangan Tokia bisa melihat pemikiran kecilnya dalam pandangan sekilas. Dia tampak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, mulai gagap, begitulah menurutku. Tokia, bagaimana menurutmu? Tokia terkikik, kayu konyol ini tampak sangat imut saat gugup. Tokia mengambil gelas, ayo, minum. Reka sangat gembira, ayo, minum. Ada peluang, malam ini ada peluang. Buddha memberkati. Keduanya dengan cepat meminum sebotol anggur. Wajah Tokia sangat merah. Seperti melihat kuncup bunga yang sudah hampir mekar, Reka tampak linglung dan terpesona. Reka membawa sebotol anggur lagi, baru saja hendak meminumnya, Astina sudah selesai bernyanyi dan menyerahkan mikrofon kepada Tokia dan Reka. Tokia, aku masih ingat, saat di sekolah, kamu sangat suka dengar lagu Tulus, jadi istriku. Ayo, kalian berdua nyanyi, tunjukkan suara kalian.
Tokia tersenyum dan menerima mic itu. Reka agak tidak senang, jadi dia pun mengutuk di dalam hati, dasar Astina, gangguin aku aja. Seiring dengan melodi yang indah terdengar, Tokia pun mulai bernyanyi, berapa banyak persimpangan yang sudah kulalui, berapa banyak nafas yang sudah kudengar, aku serius dengan kebingunganmu. Saat Tokia mulai bernyanyi, semua orang pun menjadi kaget. Tokia tidak pernah mempelajari keterampilan menyanyi, tetapi suara merdunya pun sudah dibawa sejak lahir, suaranya sangat bersih dan jernih, suaranya pun seperti suara alam yang terdengar lembut, anggun, dan memikat orang-orang yang mendengarnya. Suara murni seperti ini pun lebih menyentuh hati orang daripada suara penyanyi profesional. Seketika Reka pun tercengang di sana, dia sudah terpikat dengan suara Tokia yang sangat merdu. Sampai Tokia menepuk pundaknya, Reka baru sadar kembali. Tokia, kamu lagi. Reka pun langsung mengambil mic dan mulai bernyanyi. Reka juga tidak pernah mempelajari keterampilan menyanyi, tetapi kapasitas paru-parunya sangat kuat, suaranya terdengar rendah dan maskulin. Jadi Reka pun bisa menyanyikan lagu ini dengan mudah dan tampak santai. Perpaduan dua seperti ini pun terdengar sangat cocok, bahkan jauh lebih enak didengar dari penyanyi aslinya. Fania pun tergila-gila di samping. Dua orang ini merupakan golden couple yang sesungguhnya. Kapan dirinya baru bisa bertemu dengan cinta sejatinya? Sedangkan Astina pun sedang memikirkan hal lain. Pada detik ini, Astina duduk dengan tidak tenang, sekujur tubuhnya pun berkeringatan. Di tangannya terdapat sesuatu yang bisa mematikan Reka dengan Tokia. Saat mereka bertiga tidak memperhatikan dirinya, Astina tiba-tiba menaburkan butiran kecil yang berwarna putih ke dalam botol minuman Reka dengan Tokia. Astina mengira dirinya melakukan semua ini dengan sangat hati-hati, dan tidak ada yang melihatnya, jadi dia pun merasa lega. Siapa sangka Reka melihat semua yang dilakukan oleh Astina dari tadi. Reka tersenyum dingin, akhirnya wanita ini terekspos juga. Setelah lagu tadi selesai, Astina pun bertepuk tangan, bagus, bagus sekali, Tokia, suaramu sangat manis. Sini, mari kita minum bersama. Tokia baru ingin mengambil botol anggur, Reka pun tiba-tiba ngomong, Astina, jika tidak, kamu bersulang ke kami satu persatu saja. Jika tidak aku pun merasa cuman kamu dengan Tokia yang sedang minum. Astina berkata dengan sambil tersenyum, tidak masalah, oke kok. Sini Reka, aku bersulang padamu dulu. Aku rasa tidak perlu banyak ngomong, langsung minum saja. Reka mengangguk, dan mulai minum. Astina juga mengangkat kepalanya, dan mulai minum. Reka memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar minuman Tokia. Mengenai Reka, sesuatu yang dimasukkan oleh Astina ke dalam minumannya sama sekali tidak bisa mempengaruhi dirinya. Setelah selesai minum bersama dengan Reka, Astina pun minum bersama dengan Tokia. Saat melihat mereka berdua sudah minum, suasana hati Astina pun menjadi sangat baik, bahkan masih terdapat sejenis rasa senang yang sulit dideskripsikan. Rencana dirinya sudah berhasil sekitar 90%, bahkan juga bisa dibilang sangat sempurna. Kali ini, mereka berdua bersiap-siap saja. Setelah Astina menyelesaikan tugasnya, dia pun mengabaikan mereka berdua, dia mulai mencari lagu, dan bernyanyi di sana. Tahap selanjutnya adalah tugas Shanks dengan Tamara. Reka dengan Tokia pun lanjut minum lagi. Tentu saja Reka juga tidak meminum minuman tadi, melainkan sebotol minuman yang baru. Setelah meminum setengah botol anggur, Tokia pun menjadi sedikit mabuk, pipi merahnya pun membuat dia terlihat sangat menawan. Tokia berbaring di atas paha Reka, dengan sambil melihat MV di layar. Reka meletakkan tangannya di pinggang Tokia, dan perlahan-lahan mulai naik ke atas. Saat Reka hendak menyentuh daerah sensitif, HP Reka pun tiba-tiba berdering. Ini membuat Reka terlihat kecewa. Reka menghela nafas, dan berkata dengan lembut, Tokia, aku ke toilet dulu ya, kamu tunggu aku di sini. Tokia mengangguk, jangan terlalu lama. Reka, jangan khawatir. Reka keluar dari ruangan pribadi, tetapi dia tidak pergi ke toilet,
melainkan berjalan menuju ke pintu utama KTV. Reka mengeluarkan HP dan menjawab panggilan telepon. Orang yang meneleponnya adalah Lone. Lone, Kak, sesuai perintah kamu, aku sudah sengaja sebarluaskan kabar pembunuh yang sudah ditangkap. Tamara juga sudah temukan keberadaan pembunuh yang sudah ditangkap, dia sudah di jalan ke sini. Reka, aku akan segera pergi. Setelah sampai di luar, Reka menatap security yang baru datang tidak lama. Security itu adalah pengawal yang diutus oleh Reka ke sini untuk melindungi Tokia. Reka menatap security itu sejenak, lalu security itu pun langsung mengetahui maksudnya, dan berjalan menuju ke depan ruangan pribadi. Ketika terjadi sesuatu di dalam ruangan pribadi, pengawal ini akan langsung masuk ke dalam untuk melindungi Tokia. Kemudian Reka pun masuk ke dalam mobil, dan pergi. 10 menit kemudian, Reka sampai di sebuah toko perangkat keras. Lokasi toko perangkat keras ini sangat sepi, seorang pembeli pun tidak ada. Penjaga toko itu adalah seorang pria tua berambut putih yang terlihat kurus. Pria tua itu sedang merokok di sana, dengan sambil menonton TV. Setelah menyadari kedatangan Reka, pria tua itu langsung berdiri. Setelah membuang rokoknya, dia pun membungkuk ke arah Reka, Tuan Valkyrie. Reka mengangguk, bawa aku ke bawah. Pria tua itu berkata, oke. Pria tua itu membawa Reka pergi ke gudang belakang, dan berjalan menuju ke sudut kanan. Di sudut kanan terdapat sebuah plat besi. Setelah pria tua membuka plat besi itu, di sana pun terdapat sebuah tutup selokan bawah tanah. Setelah pria tua membuka tutup selokan bawah tanah itu, sebuah tangga pun terlihat. Reka memberikan sebungkus rokok bermerek kepada pria tua dengan sambil tersenyum, lain kali jangan beli rokok yang tidak berkualitas, tidak baik bagi kesehatan kamu. Pria tua itu terlihat sangat terharu, makasih Tuan Valkyrie. Aku akan patuhi apa yang Anda bilang. Reka tidak mengatakan apapun lagi, dan langsung turun ke bawah. Kemudian pria tua pun langsung menutup tutup selokan, dan plat besi itu kembali. Panjang tangga itu sekitar 7-8 meter. Di ujung tangga itu terdapat sebuah pintu besar yang terbuat dari besi. Reka mendorong pintu itu dengan kuat, setelah itu, di sana pun menjadi agak terang. Di sini merupakan tempat judi bawah tanah yang didesain dengan mewah. Tempatnya sangat luas, selain itu juga terdapat banyak meja judi, dan berbagai jenis alat judi. Terdapat beberapa jam yang dipajang di dinding, jarum jamnya pun menunjukkan pukul 9, dan sama sekali tidak bergerak lagi. Tempat judi yang luas ini tidak terdapat satu orang pun, suasana di sana sangat hening, dan dingin. Semenjak Reka mengambil alih aset underground kota Midgar dengan kota Geffen, usaha-usaha seperti ini pun sudah ditutup oleh Abeno, dan tidak beroperasi lagi. Reka menatap ke sekeliling, di sana tidak terdapat satu orang pun. Saat ini, di bagian sudut belakangnya tiba-tiba terdapat sebuah bayangan hitam. Bayangan hitam itu seperti hantu, gerakannya sangat lincah, suara apapun tidak dikeluarkan oleh bayangan hitam itu. Kemudian bayangan hitam itu pun ingin mencekik leher Reka. Reka sepertinya masih belum menyadarinya, bahkan dia pun tidak berbalik ke belakang. Hingga saat tangan hantu itu hendak menyentuh leher Reka, Reka baru beraksi. Reka mengangkat tangannya, dia mengulurkan dua jarinya, dan meraih tangan sosok itu. Reka tidak membalikkan tubuhnya sama sekali, bahkan dia juga tidak bergerak. Hantu itu pun menghela nafas, "Ai, Kak, seberapa jauh jarak antara kita berdua? Aku merasa aku sudah sangat berhasil, tetapi aku tetap tidak bisa sentuh Anda." Hantu ini bukan orang lain, melainkan Lone. Reka melepaskan Lone, dia berbalik, dan berkata dengan dingin, "Urn, luar biasa sekali. Jika kamu masuk ke grup pembunuh Akatsuki, setidaknya posisi kamu akan lebih tinggi dari Tamara. Tapi, kamu jangan lupa, kungfu anti pengintaian kamu diajari oleh aku, kamu mana mungkin bisa kalahkan aku." Lone merasa frustrasi, "Oke deh. Reka, satu orang lagi di mana?" "Lone, tak ada orang lain lagi, cuman aku sendiri kok." Reka tersenyum dingin, "Oh iya.
Reka tiba-tiba menendang batu yang ada di depannya, kemudian batu itu pun terbang ke sudut kanan yang terlihat gelap. Au! Setelah batu itu terbang ke sana, sebuah jeritan pun terdengar. Kemudian, Lone pun keluar dari sudut. Kak, kamu temukan aku dengan seperti apa? Bahkan tadi aku pun tidak berani nafas.